masing-masing kelompok ada yang mewakili salah satu saja ya. Jangan salah semuanya. Salam Rahayu. Rahayu. Di sini saya akan menyimpulkan dari materi yang kemarin kita belajar. Dari materi kesetaraan gender, saya dapat menyimpulkan bahwa di materi tersebut kita sebagai perempuan sadar akan kesetaraan gender dengan laki-laki. Tetapi kita juga sadar bahwa perempuan itu yang sudah berumah tangga ya, itu memiliki kewajiban sebagai seorang ibu rumah tangga yang harus mengurus serta mengutamakan keluarganya. Jadi itu salah satu kendala di kesetaraan gender yang ibu-ibu saya tangkap. Lalu saya dari public speaking tersebut saya memiliki kesimpulan bahwa kita dapat belajar tentang bagaimana cara apa yang kita bicarakan dapat tersampaikan kepada audiens, serta kita harus memiliki poin penting, harus menguasai materi, serta memiliki intonasi dan percaya diri bahwa audiens tidak tahu kalau kita grogi. Gender adalah sifat yang dibentuk oleh budaya setempat. Gender itu bukan perbedaan seks, tapi gender adalah sifat yang dibentuk oleh budaya setempat. Kemudian public speaking. Public speaking ialah menyampaikan informasi, motivasi, membujuk dan mempengaruhi orang serta mencapai saling pengertian dan kesepakatan. Nuhun Rahayu. Jadi kemarin yang dapat kita ambil dari materi yang sebelumnya itu, yang pertama dari gender. Gender itu merupakan kesetaraan yang sifatnya mencakup jenis kelamin. Dan yang kedua public speaking. Dari public speaking kita dapat melatih percaya diri dan penguasaan materi dalam kelas tersebut. Dan yang terpenting itu dari gestur. Dan dari video tadi ini cukup luar biasa, artinya memahami materi kemarin ya, dari public speaking dan gender, bagaimana kemudian sebelum kita bicara terus memahami dengan siapa kita akan bicara. Sehingga kita yakin bahwa saya lebih tahu apa yang mau saya sampaikan dan mereka belum tentu tahu. Nah, terkait gender, bahwa ternyata gender itu bukan sekedar perbedaan jenis kelamin, ya, laki-laki dan perempuan. Ternyata gender itu adalah konstruksi budaya, konstruksi sosial. Dan bahwa kesetaraan di Indonesia sudah semakin membaik dibanding dulu. Selamat pagi. Rahayu. Ya, oke, ibu-ibu sekalian, saya akan ini dulu cerita tentang kondisi masyarakat, khususnya teman-teman penghayat. Benarkah sebagai Islam? Ya, Islam kan ya. Karena tidak perhatikan syarat mata kuliah wajib ya. Padahal sebetulnya kan penghayat ya, kan punya kepercayaan sendiri, ya, punya kepercayaan sendiri dan terpaksa harus mengikuti yang mainstream, ya, tidak diyakini. Jadi pekerjaan apa atau usaha apa yang sekarang dilakukan dan yang satunya yang dibayarkan boleh sama, boleh berbeda ya. Misalnya memang dia sudah kerja sebagai karyawan toko, yang dibayarkan tetap karyawan toko, nggak masalah. Yang kayaknya nganggur tapi secara ekonomi bagus. Nah,
Kalau zaman dulu orang menganggapnya ngingu tuyul, ya. Kalau sekarang masih. Nah, maksud saya kalau sekarang jangan mikir ngingu tuyul. Kata ibu tadi, jualan online, Bu, ya. Puan Hayati Jawa Tengah, atau mungkin bisa juga dinaikkan di level nasional. Bisa nggak akhirnya punya berdana usaha atau punya aman usaha? Nah, saya ingin lihat setahun ke depan. Potensi-potensinya sudah ada, potensi bisnisnya kita bisa buat, ya, potensi bisnis jasa, potensi bisnis dari menjadi platform digital, potensi bisnis dalam konteks bisnis juga beribadah juga, itu bisa kita lakukan. Samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendali kuda supaya baik jalannya. Dutik taktik, dutik taktik, dutik taktik, dutik taktik, dutik taktik, Dan ini perkenalan, terlebih dahulu saya Dwi Sriani Utami, ibu yang belum kenal, kenalkan nama saya Dwi Sriani Utami. Domisili saya di Jimbaran, Badingan, Kabupaten Semarang. Kebetulan saya diamanahi menjadi Ketua Puan Hayati Jawa Tengah. Ada tonggak itu kan putusan MK itu kan baru ada tahun 2017 dan Puan Hayati pun juga lahirnya di tahun 2017. Jadi memang kita ketahui bahwa sejak reformasi itu ya, kemudian semakin kesini itu peraturan-peraturan untuk menghayati kepercayaan itu lebih mengakomodir untuk kita kan. Jadi kita bersyukur sekali dari sana. Kemudian waktu itu direktorat itu Bu Sri ini itu juga sangat mengakomodir perempuan penghayat waktu itu yang terus melakukan dialog perempuan. Jadi perempuan diberi ruang untuk berdialog, untuk merumuskan organisasinya sendiri sehingga lahirlah Puan Hayati. Tentu saja itu juga dampak dari kepemimpinan Ibu Dian. Yang di Jawa Timur itu memang banyak sekali perempuan-perempuan pionir-pionir perumus yang sudah puluhan tahun itu sudah membina anak-anak perempuan penghayat itu, anak-anak penghayat kepercayaan untuk terus bisa eksis seperti itu sampai akhirnya berdirilah Puan Hayati itu. Patut kita syukuri tonggak itu. Dan kemudian bagaimana kemudian kita akan mengisi apa yang sudah terbentuk ini. Jadi kita sudah terbentuk organisasi perempuan. Kemudian kita akan memandang nanti, kita perlu programkan nanti apakah yang akan kita kerjakan. Ibu Baginda. Kemudian saya kuliah lagi S2. Selama 2 tahun saya menjabat, saya berhasil jadi pemimpin ini, apalagi semenjak sekarang ini banyak lagi BLT. Apa-apa yang disalahkan RT-nya untuk menjadi ketua PKK itu gak lama dan proses memang. Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan kita untuk melaksanakan kegiatan pelatihan penguatan kapasitas organisasi Puan Hayati Jawa Tengah tahun 2020 dapat berjalan dengan baik.
Sekali lagi terima kasih untuk semuanya saja, semua pihak yang sudah mendukung terlaksananya pelatihan ini. Dan sekali lagi saya pribadi juga mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan kali ini. Dan saya akhiri, salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Acaranya tentang keorganisasi yang ada HAM, ada kesetaraan gender. Dan saya merasa bangga berada di tengah-tengah orang-orang hebat seperti peserta panitia dan narasumber yang ada di dalam pelatihan ini. Saya sangat bangga. Puan Hayati Jawa Tengah dan peserta pelatihan penguatan kapasitas Puan Hayati Jawa Tengah untuk wilayah dari Mas Raya, Cilacap, Purwokerto dan Banjarnegara. Dari perwakilan PRKJ kalau saya nggak salah dan Kabupaten ya, yang saya dengar tadi juga punya antusiasme yang tinggi untuk terus mengembangkan Puan Hayati di Jawa Tengah maupun di wilayah yang masing-masing. Perempuan ini adalah haknya sama. Kami perlu dorongan dari panjenengan agar supaya apa? Semua tata tertib maupun pembinaan dari mulai kadang sampai kepada organisasi memang memerlukan kewanitaan. Jadi betul apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Guyuban PRKJ agar betul-betul kerjasama bersatu menyatu dalam poin mengacu pada Negara Kesatuan Republik Indonesia menuju pada kesejahteraan rakyat. Ugi sedoyo lampahipun para umat tansah dipun ayomi dening panjenengan. Matur nuwun, rahayu, rahayu, rahayu. Wekdal monggo kawulaturaken lan sekaligus hari ini jam ini atas dasar apa yang telah panjenengan lakukan kami tutup secara sesuai dengan apa yang telah kami lakukan. Matur nuwun, rahayu, rahayu, rahayu. Matur nuwun saking Puan Hayati wujud dumateng satu nama Kota Jogja tetununge. Mugi tansah rahayu pikantuk berkahing Hyang Widi. Puan Hayati Jawa Tengah pilih wonten kelintuh amung saged matur nuwun sedaya sarana gung ingkang kula tampi sedaya lepat nyuwun ngapura. Rahayu, rahayu, rahayu.